Nah saudara, Yesus datang ke dunia ini tujuannya hanya satu, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa manusia yang telah hilang. Dan sebagai pengikut Kristus adalah menjadi tugas kita juga untuk mencari jiwa-jiwa yang hilang. Shalom, kita akan kembali mempelajari firman Tuhan dan pada hari ini kita akan belajar dari Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Cerita mengenai perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu diantaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat." Saudara-saudara, pada zaman dahulu di dunia timur, rumah orang-orang miskin biasanya hanya memiliki satu kamar. Tidak ada jendelanya, gelap, dan jarang dibersihkan. Jadi sampah dan debu dibiarkan mengumpul di atas lantai, sehingga kalau ada satu keping dirham seperti cerita tadi jatuh ke lantai, akan sulit untuk ditemukan. Sehingga walaupun pada siang hari seperti saat ini, lilin harus dinyalakan, harus disapu, sampai keping perak tersebut ditemukan. Nah, kenapa penting sekali untuk menemukan keping yang hilang tadi? Adalah karena pada zaman itu para wanita yang sudah menikah, sebagai hadiah pernikahan mereka, maka orang-orang teman-temannya, rekan-rekan akan memberikan dia hadiah keping-keping uang perak. Dan ini adalah hadiah yang paling berharga di antara hadiah-hadiah yang lain. Itu akan dijaga oleh karena nanti ketika putra dan putri mereka mau menikah lagi, hadiah tersebut akan diteruskan kepada anak-anaknya. Sehingga itu dijaga dengan baik. Dan kalau ada satu saja dari keping-keping tersebut hilang, maka itu akan menjadi satu musibah yang besar. Mereka akan stres, akan pusing, sehingga harus dicari sampai ketemu. Dan ketika sudah ditemukan, maka seperti yang Yesus katakan tadi, dia akan cerita ke tetangga-tetangganya, dia akan buat satu perayaan sebagai rasa syukur, bersuka cita karena keping yang hilang tadi, walaupun hanya satu keping, sudah kembali ditemukan. Nah saudara, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari firman Tuhan pada hari ini? Nah saudara, Yesus datang ke dunia ini tujuannya hanya satu, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa manusia yang telah hilang. Dan sebagai pengikut Kristus adalah menjadi tugas kita juga untuk mencari jiwa-jiwa yang hilang. Bukan hanya jiwa orang-orang sekitar kita, tapi juga jiwa kita sendiri. Terlebih khusus jiwa dalam keluarga kita. Kita perlu selidiki, adakah anggota keluarga kita yang sudah lama jauh daripada Tuhan. Kita harus selidiki kehidupan keluarga kita, kita harus bersihkan. Sama seperti wanita tadi, dia akan sapu, dia akan selidiki. Hal-hal apa saja yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan, kita harus singkirkan. Mungkin itu pekerjaan, pendidikan, sekolah, hubungan asmara, ambisi pribadi, ataupun hal-hal lain yang membuat kita hilang, kita harus singkirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga seperti wanita tadi, kita menyalakan pelita atau menyalakan lilin. Nah, apa ini pelita? Dalam Mazmur 119 ayat 105 kita tahu bahwa pelita adalah firman Tuhan. Hanya firman Tuhan sajalah kita harus buka. Hanya firman Tuhan yang mampu untuk menyentuh jiwa kita, yang memiliki kuasa untuk memanggil kita kembali pulang kepada Tuhan. Firman Tuhan. Nah saudara, keping perak tadi, walaupun sudah jatuh di lantai, tertutup dengan sampah dan debu, tetaplah keping perak yang berharga. Begitupun dengan jiwa manusia. Saudara, jiwa kita ini walaupun kita sudah lama hidup dalam dosa, kita dihinakan dan direndahkan oleh karena dosa, bagi pemandangan Tuhan, tetaplah jiwa kita berharga. Sehingga saudara, Tuhan dan segenap surga akan membantu kita dalam pekerjaan mencari dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang, walaupun hanya satu. Dan surga akan bersuka cita apabila jiwa itu kembali kepada Tuhan. Dengan usaha yang sungguh-sungguh, dengan kasih, iman, dan doa, maka usaha ini tidak akan kemudian sia-sia. Dalam perumpamaan tadi, perumpamaan mengenai dirham yang hilang tidak menceritakan mengenai kegagalan, tetapi ada sukses yang berhasil diraih. Jiwa yang hilang akan ditemukan. Jadi saudara-saudara, mari kita kembali untuk rajin mempelajari firman Tuhan, berdoa, dan tetap setia sampai Yesus datang.
Saya bawa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati.